Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laila 'alan nahar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat adalah kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa dan juga berhari raya, bersilaturahim, saling memaafkan antara kita semuanya. Tentunya yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah bagaimana melanggengkan atau istiqomah dalam ibadah yang telah dirajut di bulan Ramadan itu. Bagaimana istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik takwa dalam hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun takwa dalam kaitannya dengan perilaku kita di dalam masyarakat, atau dikatakan takwa secara ritual maupun takwa secara sosial. Maka pada kajian di pagi ini kita bahas upaya agar kita bisa istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya konsisten dalam melakukan kebaikan, terus-menerus di dalam melakukan kebaikan, langgeng dalam melakukan kebaikan, itu namanya istiqomah dalam kebaikan. Maka istiqomah harus teguh pada satu pendirian dan tidak boleh tergoyahkan dalam berbagai rintangan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah rintangan itu berupa fisik yang kurang sehat, ataukah itu rintangan berupa keuangan, ekonomi, ataukah rintangan itu berupa perilaku orang lain kepada kita,
maka tidak boleh mengganggu istiqomah kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 32, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ini orang yang beriman, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Jadi ketika kita sakratul maut, malaikat sudah menghibur kita dengan mengatakan jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Dalam tafsirnya, jangan merasa takut terhadap apa yang akan kamu hadapi setelah kematian dan jangan merasa sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang yang bertakwa apa yang akan didapatkan dari ketakwaannya itu, dari istiqomahnya dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istiqomahnya meniti jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Yang pertama adalah ketika sakaratul maut akan ada para malaikat yang turun dan memberikan berita gembira kepada mereka. Bentuk berita gembiranya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan pula kamu bersedih hati. Lalu berikutnya memberitahukan tentang surga yang telah dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang istiqomah dalam iman tadi. Yang keempatnya adalah mendapatkan perlindungan dari malaikat dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ucapan selamat atas apa yang telah dilakukan dan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam surga bisa mendapatkan apa saja yang dikehendaki. Walakum fiha fil jannah, maksudnya, dan bagimu di surga ma tastahi anfusukum, yani semua yang kamu inginkan, yang kamu minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemberian Allah kepada orang-orang yang istiqomah dalam iman dan takwa. Maka ketika kita hidup di dunia ini, jangan sampai iman dan takwa kita
terganggu oleh sesuatu urusan-urusan dunia, atau urusan dunia menjadikan kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya, begitu nikmatnya yang akan diterima oleh orang yang istiqomah dalam iman dan takwa. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis An Amr waqila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak qala qul amantu billah summa istaqim. Yani dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain, yang tidak akan aku tanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian istiqomahlah. Yani istiqomah teguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya. Lalu apa manfaat istiqomah? Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tadi, di antara manfaatnya adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, ditandai dengan turunnya malaikat untuk membawa kabar gembira tadi. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan garansi kehidupan yang nyaman dan damai, jauh dari duka lara, dan tegar dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Jadi ini orang yang istiqomah. Maka bisa untuk mengukur, melihat bagaimana kita sudah istiqomah dalam iman dan takwa atau tidak, yakni bagaimana ketika kita mendapatkan badai kehidupan, apakah kita lalai terhadap iman dan takwa, ataukah kita masih berpegang teguh pada iman dan takwa itu. Kalau badai kehidupan, apakah itu kenikmatan atau kesusahan, tidak menggeser keimanan kita, tidak menggeser ketakwaan kita, berarti kita termasuk orang yang istiqomah dalam iman. Tapi kalau hanya ada gangguan sedikit sudah meninggalkan ketakwaan dan keimanan, ya berarti belum istiqomah. Yang ketiga, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesempatan mulus untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ini tidak bisa untuk evaluasi karena akan dirasa nanti ketika kita di akhirat saja. Yang keempat, manfaat lainnya dari orang yang beristiqomah ialah jaminan kebahagiaan yang tidak saja berlaku kepada pelaku istiqomah, bahkan keturunannya mendapatkan hal yang serupa berkat keistiqomahan orang tuanya. Jadi istiqomahnya orang tua akan bisa mempengaruhi kehidupan anaknya. Jadi orang tua istiqomah dalam berdoa, maka doa ini dikabulkan oleh Allah, akan
bermanfaat pula untuk anaknya, dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana agar istiqomah itu yang terpenting? Karena orang berbuat itu, satu, ada niat untuk mendapatkan pahala, ada niat untuk menghindari siksa, agar ada niat hanya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting di dalam berupaya agar senantiasa istiqomah di jalan Allah, sudah tidak usah niat apa-apa, niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk istiqomah agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya itu yang pertama adalah ikhlas. Yani ikhlas di dalam beraktivitas. Tentunya ikhlas dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, niatnya, niat ngaji, niat beraktivitas, apakah itu mengurusi badan sosial, apakah mencari nafkah, bekerja, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Memerintahkan kita untuk beraktivitas yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya semua perbuatan itu harus dengan niat. Perbuatan baik akan bisa mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala tergantung pada niatnya. Tapi kalau perbuatan jahat, perbuatan maksiat, meskipun diniati dengan ikhlas, tetap saja menjadikan dosa, bukan terus ikhlas. Ya, misalnya mencuri ikhlas, ya tetap saja dosa. Berjudi ikhlas, ya tetap saja dosa. Dan sesungguhnya seseorang akan diberi pahala dari amal solehnya itu sesuai dengan niatnya. Barang siapa niat berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Yang hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya itu niat untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka yang mendapatkannya apa yang diniatkan itu, sesuai dengan apa yang diniatkan. Ikhlas mendapatkan pahala dari Allah, dunia yang dapatnya dunia. Dengan niat yang baik dan benar akan diperoleh kebaikan dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqomah dalam iman dan takwa dengan niat mencari ridha Allah, maka akan diberi jaminan oleh Allah dengan surah Fussilat yang saya sampaikan tadi, ayat tadi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala niat tulus kita aturkan untuk mendapatkan kenikmatan dalam segala kesibukan kita. Allah juga berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir.
yakni surah Hud ayat 112. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar. Jadi perintah kepada Nabi Muhammad juga perintah kepada umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka perintah dalam surah Hud ayat 112 ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga ditujukan berarti juga ditujukan kepada kita semuanya agar tetap di jalan yang benar, istiqomah di dalam jalan yang benar. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya melampaui batas adalah melampaui batas-batas Allah. Banyak berbuat dosa itu adalah melampaui batas-batas Allah, adalah yang diharamkan. Ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqas syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Kara'i yar'a haula al-hima yusiku ay yaqa fi ala likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu adalah juga sudah jelas. Dan di antara halal dan haram itu yang syubhat, yang tidak jelas, abu-abu. Maka barang siapa menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, terperosok dalam syubhat, maka dia telah masuk ke dalam keharaman, batas-batasnya. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa itu mempunyai daerah larangan. Dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Maka ketika kita masuk ke dalam syubhat dan haram, itu berarti telah melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Yang kedua, agar istiqomah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan istiqomah, agar senantiasa dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa agar kita tetap istiqomah dalam memegang teguh agama Islam yang selalu sesuai dengan syariat yang benar. Banyak doa-doa itu, misalnya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Hakim, dan ada pada Sahih Tirmidzi. Juga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Juga Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.
Hadis riwayat Muslim. Ini bisa dibaca sebelum salam, ketika sholat. Tapi dibaca setelah sholat apa bisa? Ya bisa saja, tidak ada masalah. Karena secara umum adalah minta supaya hatinya tidak berbolak-balik, supaya istiqomah. Juga dalam surah Ali Imran ayat 7, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Ini doa-doa agar teguh ini sangat penting di bulan Syawal dan seterusnya, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah yang betul-betul istimewa dibanding di bulan-bulan yang lain, menjadi istiqomah, menjadi terus bisa dilakukan, khususnya keikhlasan tadi, keikhlasan, dan yang ringan-ringan, tidak usah yang berat-berat, bisa istiqomah, itu sudah hebat. Yang ketiga, agar istiqomah, kita dapat memantapkan keteguhan hati untuk berusaha mengingat-ingat kemuliaan yang orang yang beristiqomah. Yani dengan mengingat manfaat dari istiqomah tadi, manfaat dari perilaku istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan. Karena ketika seseorang itu mengingat manfaat, biasanya lebih termotivasi untuk melakukan suatu perbuatan, karena ada tujuan yang menyenangkan. Misalnya kita ingin ke pasar, kemudian sudah ada tujuan, oh saya ingin ke pasar untuk membeli sayur. Lalu sayur itu sangat penting. Misalnya seorang penjual bakso yang mesti butuh caisin, dia akan semangat pergi ke pasar, pagi-pagi sudah berangkat ke pasar, karena ingin mendapatkan caisin yang segar dan harganya yang murah. Tapi kalau ingin ke pasar saja, belum ada tujuan mau beli apa, ya siang-siang baru ke pasar. Bisa jadi juga nggak jadi ke pasar, karena nggak ada tujuan. Hanya, wah aku pak neng pasar pak delok-delok sayur, mung pak delok-delok, kepentingannya ini tidak sangat penting. Ya. Maka bisa juga dengan ingat manfaat daripada istiqomah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, itu akan memberikan motivasi kita tidak mudah tergiur oleh gangguan-gangguan dunia. Tadi sudah kita sampaikan di dalam surah Fussilat, juga ada di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah,
Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, agar bisa istiqomah dalam kebaikan adalah mencari teman yang mengajak kebaikan. Berkelompok dengan orang-orang yang baik. Kalaulah dia tidak mengajak secara langsung, dia sudah memberikan contoh kepada kita sehingga kita bisa mengikuti. Dan ketika kita menyeleweng dari kebaikan karena teman kita ini orang yang baik, maka dia akan mengingatkan kita. Jadi kita menjadi istiqomah. Maka bergaullah dengan orang yang baik, yakni orang yang istiqomah dalam keimanan, orang yang istiqomah dalam ketakwaan. Kalau kita belum bisa mempengaruhi orang yang jelek, maka jangan bergaul dengan orang yang jelek. Karena kita tidak bisa mempengaruhi, ya kita yang akan dipengaruhi. Sehingga akhirnya kita menjadi jelek, menjadi tidak istiqomah. Tapi kalau kita bisa mempengaruhi mereka, bisa memberikan contoh kepada mereka, silahkan bergaul dengan orang yang jelek. Karena tujuannya untuk mendakwai mereka, tidak untuk meniru mereka. Rasulullah SAW mengingatkan kita, yakni masalul jalisis salihi wasu'i kahamilil miski wa nafihil kiri. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tubta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafihil kiri imma ayyahriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Sahih Al-Bukhari. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi, tukang tempa besi, membakar besi untuk dijadikan peralatan, apakah itu cangkul, arit, dan lainnya. Tentang si penjual minyak wangi, kalau engkau tidak membeli minyak wanginya, maka engkau akan mendapatkan bau yang wangi. Kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, seandainya kita tidak beli minyak wanginya, maka kita sudah bau wangi. Begitu pula ketika kita berteman dengan orang yang baik, ketika kita belum bisa meniru kebaikannya, maka kita sudah dianggap orang yang baik oleh orang yang melihatnya. Belum bisa meniru 100%. Tapi karena kita yang butuh kepada orang baik itu, otomatis kita akan berupaya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang baik tadi. Adapun tentang si tukang pandai besi, kalau engkau atau bajumu tidak terbakar, maka engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Jadi ketika kita berteman di sekitar tukang pandai besi, yakni di tempat tempa besi, maka bisa jadi baju kita terbakar. Saat kalau setidaknya adalah baju kita bau, ya, bau sangit, bau tidak enak. Yang terakhir adalah membaca sirah Nabi, membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca tarikh Islam, membaca tarikh Nabi, membaca tarikh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu akan menambah
pengalaman dalam beristiqomah. Kenapa? Karena mereka adalah contoh-contoh istiqomah. Para nabi adalah contoh istiqomah dalam iman, begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, secara ringkas saya sampaikan, kita sudah merajut amal-amal soleh di bulan Ramadan sampai bulan Syawal. Maka harapan kita bisa terus berlanjut sampai bulan Ramadan yang akan datang, bahkan bisa berlanjut sampai kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah kapan waktunya. Tentunya harapan hanya tinggal harapan kalau tidak ada upaya. Ya. Hanya amani, harapan saja nggak ada gunanya kalau tidak ada upaya. Harus diupayakan. Nah, di antara upayanya adalah yang pertama, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niati ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Yang ketiga adalah dengan mengingat-ingat fadilah, keutamaan istiqomah dalam keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mencari teman yang baik, yang saleh, yang istiqomah dalam iman. Dan yang kelima, membaca sirah Nabi dan juga sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah para ulama saleh. Demikian yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.